Baik, kita lanjutkan lagi untuk materi kombinasi bisnis. Kali ini lanjutan materinya adalah untuk akuntansi kombinasi bisnis. Nah, materi kombinasi bisnis yang saya jelaskan di sini nanti terutama untuk merger, untuk yang konsolidasi dan akuisisi akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, metode pencatatan kombinasi bisnis itu menggunakan metode yang namanya metode akuisisi atau acquisition method. Dulu metode ini disebut purchase method atau metode pembelian. Nah, dalam metode akuisisi, aset dan liabilitas yang diambil alih itu dicatat sebesar nilai wajarnya. Kemudian kas, aset lain, liabilitas atau saham yang dikeluarkan untuk memperoleh hak kendali si akuirinya juga dicatat sebesar nilai wajarnya. Nah, kalau ada selisih lebih antara kas, aset lain, liabilitas atau saham yang dikeluarkan dengan aset dan liabilitas yang diambil alih, maka selisih lebih ini tadi diakui sebagai goodwill. Sebaliknya, kalau terjadi selisih kurang antara kas, aset lain, liabilitas atau saham yang dikeluarkan dengan yang aset dan liabilitas yang diperoleh, maka diakui sebagai laba kombinasi bisnis atau laba negosiasi. Nah, saya berikan ilustrasi dulu untuk lebih memahami tentang konsep goodwill dan laba negosiasi. Di sini saya berikan contoh ada kombinasi bisnis antara PTA dengan PTB melalui merger. PTA sebagai acquirernya, kemudian PTB yang diambil alih atau acquirernya. Jadi kalau bentuknya merger kombinasi bisnisnya maka PTB nanti akan hilang, jadi tinggal PTA melanjutkan PTB, kemudian aset dan liabilitas PTB nanti akan diserahkan ke PTA yang melanjutkan. Nah, contoh di sini untuk memperoleh PTB, si PTA ini mengeluarkan investasi misalkan berupa uang cash untuk membeli si PTB itu uang investasi yang dikeluarkannya berupa kas 1 juta. Kemudian dari PTB sendiri kalau kita lihat berapa sih nilai dari PTB ini? Kita lihat kita hitung yang namanya nilai wajar aset neto dari PTB. Jadi nilai wajar aset netonya PTB itu berapa? Kalau dilihat misalkan contoh nilai wajar aset si PTB ini misalkan 1,2 juta. Kemudian ada juga liabilitasnya yang nilai wajarnya 300. Jadi kalau dihitung nilai wajar aset netonya dari 1,2 dikurangi nilai wajar liabilitasnya 300. Jadi nilai bersih atau nilai aset netonya si PTB itu sebenarnya 900. Jadi kita berani mengeluarkan investasi sebesar 1 juta, tapi apa yang kita peroleh dari PTB itu nilai bersihnya, nilai wajar aset netonya si PTB itu sebenarnya hanya 900. Jadi selisih lebihnya ini 100.000 dianggap sebagai goodwill. Logikanya seperti ini. Kita berani membeli perusahaan si PTB ini dengan mengeluarkan investasi 1 juta. Padahal nilai dari si PTB yang kita beli itu hanya 900. Jadi si PTB ini mungkin punya sesuatu yang lebih, misalkan dia punya merek dagang, punya paten, kemudian misalkan punya produk yang sudah dikenal luas, sudah punya pasarnya. Jadi kita berani membeli lebih. Artinya si PTB ini punya sesuatu yang lebih atau di sini disebutnya goodwill. Jadi goodwill-nya di sini adalah 100.000. Goodwill dihitung dari apa yang kita korbankan atau acquirer korbankan untuk memperoleh si acquiree dikurangi apa yang acquirer peroleh dari si acquiree. Yang kita korbankan 1 juta untuk memperoleh aset dengan nilai wajar bersihnya 900.000. Jadi ada goodwill 100.000. Nah, kalau laba negosiasi, contohnya seperti ini. Contoh yang sama, kita PTA dan PTB tadi merger. Untuk memperoleh PTB, keluar uang misalkan berupa uang tunai 1 juta. Kemudian
kalau dilihat nilai wajar aset neto yang kita peroleh dari si PT B, misalkan nilai wajar asetnya 1,2, kemudian nilai wajar liabilitasnya 150. Jadi sebenarnya nilai wajar aset netonya si B itu 1.050.000 dari 1,2 juta dikurangi 150.000. Kita membayar 1 juta untuk memperoleh perusahaan dengan nilai 1.050.000. Jadi kita dapat sesuatu yang lebih, maka ini diakui sebagai laba negosiasi. Kita dapat laba sebesar dari kombinasi bisnis ini kita peroleh laba negosiasinya 50.000. Oke, itu konsep tentang goodwill dan laba negosiasi. Intinya merupakan selisih atas apa yang kita keluarkan dengan apa yang diperoleh oleh acquiring. Nah, sekarang kita ke contoh kasus. Contohnya adalah berikut ini adalah laporan posisi keuangan PT Makmur dan PT Jaya per 1 Januari 2015 sesaat sebelum melakukan kombinasi bisnis. Ada PT Makmur, ada PT Jaya. Di situ disediakan nilai buku dan nilai wajar masing-masing di laporan posisi keuangannya. Di data laporan masing-masing, kemudian pertanyaannya, jika kombinasi bisnis tersebut dilakukan melalui merger, buatlah jurnal pada pembukuan PT Makmur untuk mencatat transaksi merger. Apabila untuk mengambil alih kekayaan bersih PT Jaya, PT Makmur mengeluarkan saham biasa dengan nominalnya 10 per lembar sebanyak 150.000 lembar dengan harga pasar 26. Jadi pertama kita identifikasi dulu siapa acquirer, siapa acquiree. Acquirernya di sini adalah yang memperoleh hak kendali adalah PT Makmur, kemudian yang diambil kendalinya adalah PT Jaya. Jadi acquirernya PT Makmur, acquiree-nya PT Jaya. Kemudian untuk mengambil alih PT Jaya ini, si PT Makmur mengeluarkan saham sebanyak 150.000 lembar. Harga pasarnya 26, nominal 10. Oke, sekarang kita coba dari sisi akuntansinya, pencatatannya bagaimana. Oke, ini saya hide dulu. Oke, jadi secara akuntansi si PT Makmur sebagai acquirer pertama mencatat investasi dulu pada PT Jaya. Nah, investasi dicatat sebesar nilai wajar. Jadi di sini ada PT Makmur, ada PT Jaya. PT Makmur pertama kita invest dulu, yang pertama di sini invest ke PT Jaya. Kemudian yang kedua PT Jaya dibubarkan, baru yang ketiga setelah PT Jaya dibubarkan, aset dan liabilitas PT Jaya ini diserahkan ke PT Makmur karena PT Jaya sudah dibubarkan. Jadi pertama kita catat dulu investasi di PT Jaya. Dalam kasus ini PT Makmur mengeluarkan saham. Berarti kita catat debit investasi pada PT Jaya, kreditnya modal saham dan agio saham. Modal saham yang dikeluarkan di sini 150.000 lembar, nominalnya 10, maka modal saham kita catat sebesar nominal dari 150.000 lembar kalikan 10 nominalnya, kemudian selisih antara nominal dengan harga pasar saham kita catat sebagai agio. Di agio sahamnya berarti dari harga pasar sahamnya 26 dikurangi nominal 10 kalikan 150.000 lembar. Di investasi pada PT Jaya sejumlah 3.900.000. Oke, langkah berikutnya PT Jaya kemudian dibubarkan, kemudian aset dan liabilitas PT Jaya ini kita serahkan ke PT Makmur. Jadi transfer ke PT Makmur si acquirernya.
Jadi langkah berikutnya adalah menerima aset dan liabilitas PT Jaya yang dibubarkan dicatat sebesar nilai wajar. Sekarang kita catat. Kita lihat datanya. Di PT Jaya yang akuirinya ada aset lancar, nilai buku 2,5, tapi nilai wajarnya 2,7. Nah, tadi akuntansinya kita catat sebesar nilai wajarnya. Jadi aset lancar diterima oleh PT Makmur, aset lancar dicatat sebesar nilai pasarnya atau harga pasarnya. Dan berikutnya si PT Jaya punya tanah 750. Kemudian ada aset tetap lain nilai wajarnya 2,2. Kemudian ada akumulasi depresiasi kredit 550. Kemudian ada macam-macam utang 1.700.000. Kemudian setelah kita menerima aset dan liabilitas PT Jaya, investasi ini kita hapus, kita kredit. Selisihnya kita akui sebagai goodwill atau laba negosiasi. Kalau selisihnya debit berarti muncul goodwill, kalau selisihnya kredit berarti nanti muncul laba negosiasi. Di sini yang muncul adalah selisih debit, jadi kita catat sebagai goodwill. Kalau dihitung goodwillnya 500.000. Sekarang kita coba cek dengan logika tadi kita memahami goodwill dan laba negosiasi, benar nggak goodwillnya itu 500.000? Kita cek, kita coba hitung-hitung. Oke. Investasi yang kita keluarkan untuk memperoleh PT Jaya atau yang kita keluarkan untuk memperoleh si PT Jaya ini, tadi kita keluar investasinya berupa modal saham, nilainya totalnya 3.900.000. Di investasi yang kita korbankan untuk memperoleh si PT Jaya itu 3.900.000. Kita bandingkan dengan apa yang kita peroleh. Kita mengorbankan 3.900.000, kemudian apa yang kita peroleh dari si PT Jaya. Nilai wajar aset PT Jaya. Kita lihat di sini nilai wajar aset PT Jayanya adalah 5.100.000. Kemudian nilai wajar liabilitasnya di sini 1.700.000. Jadi si PT Jaya ini nilai wajar aset netonya adalah 3.400.000. Dari mana? Dari nilai wajar aset dikurangi nilai wajar liabilitasnya 1,7. 5,1 juta dikurangi 1,7 ketemu 3.400.000. Jadi selisihnya antara investasi dengan apa yang kita peroleh dari PT Jaya itu adalah 500.000 selisihnya. Ada selisih lebih. Nah, selisih lebih tadi diakui sebagai goodwill. Jadi kita untuk memperoleh PT Jaya itu kita keluar investasi 3,9 pengorbanan kita, tapi kita memperoleh nilai wajar aset netonya dari si PT Jaya itu 3,4. Lebih rendah. Jadi selisihnya kita akui sebagai goodwill. Mungkin si PT Jaya ini punya sesuatu yang lebih tadi. Jadi kita berani membayar lebih 3,9 padahal nilai perusahaan yang kita beli itu 3,4. Jadi muncul goodwill 500.000. Berarti perhitungan yang di Excel sudah benar, muncul goodwillnya adalah 500.000. Kemudian berikutnya, kalau misalkan dibuat laporan posisi keuangan setelah merger, maka cara membuatnya adalah dengan menggabungkan laporan PT Makmur, kita ambil data di nilai bukunya, kita tambah kurangkan dengan jurnal poin 1 dan 2. Contoh aset lancar. Aset lancar di PT Makmur itu 3,4 nilai bukunya ditambah dengan yang diterima dari si
PT Jaya aset lancarnya 2,7. Berarti total aset lancarnya 6.100.000. Kemudian tanah juga sama caranya. Dari PT Makmur, nilai buku tanahnya 700 ditambah menerima dari si PT Jaya 750. Berarti tanah sekarang jumlahnya totalnya 1.450. Oke, untuk yang lain juga sama. Ada aset tetap lain, akumulasi depresiasi, macam-macam utang. Kemudian untuk goodwill tadi kita tampilkan di sini untuk jurnal poin 2 debit kita catat sebagai aset 500. Kemudian modal saham tadinya PT Makmur jumlahnya 3,2. Kemudian karena ada invest ke PT Jaya tadi mengeluarkan modal saham lagi 1,5. Berarti modal saham yang sekarang jumlahnya 4,7. Dari 3,2 tambah modal sahamnya jurnal pertama 1,5. Agio saham juga sama, tadinya agio saham 600.000 nilai bukunya, ditambah jurnal pertama ada agio saham 2,4. Jadi jumlahnya 3 juta. Dan saldo laba 1,2. Oke, total aset dan liabilitas 12.400.000. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian untuk akun investasi otomatis 0 karena tadi kita mendebit pertama 3,9, kemudian waktu menerima aset dan liabilitas kita mengkredit 3,9, jadi 0 jumlahnya. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk contoh yang kedua dengan cara yang sama. Saya hide dulu ini. Contoh yang kedua, kita lihat soalnya poin B ya. Jadi soalnya sama, tapi untuk memperoleh PT Jaya, si PT Makmur mengeluarkan 150.000 lembar, sama 150.000 lembar, tapi harga pasarnya sekarang 20. Kalau tadi harga pasarnya 26. Sekarang jadi 20. Sekarang kita lihat. Pertama, sama kita catat investasi di PT Jaya dulu. Pada PT Jaya, debit investasi pada PT Jaya, kreditnya modal saham dari 150.000 lembar kalikan nominalnya 10. Kemudian agio saham dari harga pasar 20, saya kurangi nominal 10, saya kalikan 150.000 lembar saham yang dikeluarkan. Debit investasi pada PT Jaya 3 juta. Kemudian berikutnya mencatat penerimaan aset dan liabilitas PT Jaya. Sama prinsipnya seperti tadi, kita catat aset dan liabilitas PT Jaya ini kita catat sebesar nilai wajarnya. Sama seperti soal yang pertama tadi. Aset lancar dicatat 2,7 dan seterusnya untuk akun yang lain. Kemudian investasi pada PT Jaya kita hapus karena aset dan liabilitasnya kita terima. Investasi pada PT Jaya kita hapus, kita kredit 3 juta. Kemudian kalau ada selisih, tadi kalau selisih debit kita akui sebagai goodwill, kalau selisih kredit kita akui sebagai laba negosiasi. Jadi di sini di contoh yang kedua muncul laba negosiasinya 400.000. Sekarang kita coba cek benar nggak dengan logika yang sama, kita cek apakah benar laba negosiasinya 400.000. Kita cek. Oke, untuk contoh yang kedua tadi, investasi kita di PT Jaya itu yang kita keluarkan, kita mengorbankan 3 juta. Kita mengeluarkan 3 juta. Sekarang kita lihat apa yang kita peroleh dari PT Jaya. Nilai wajar aset notenya berapa? Nilai wajar asetnya
di data adalah 5.100.000, nilai wajar liabilitasnya 1,7. Jadi kalau dihitung nilai wajar aset netonya adalah 3,4. Kita mengorbankan 3 juta untuk memperoleh si PT Jaya. Sementara dari PT Jaya kita memperoleh nilai wajar aset neto atau nilainya si PTB itu bersih 3,4. Kita keluar uang 3 juta, keluar pengorbanannya 3 juta berupa modal saham tadi. Kemudian kita memperoleh dari si PTB dengan nilai 3,4. Jadi kita memperoleh laba negosiasi. Tadi disebutnya di teori tadi selisih kurang. Selisih kurang kita akui sebagai laba negosiasi atau laba kombinasi bisnis 400.000. Oke, jadi perhitungan di Excel tadi sudah benar, laba negosiasi yang muncul adalah di kredit 400.000. Kemudian kalau disusun laporan posisi keuangan sama seperti tadi, caranya menggabungkan antara data yang ada di PT Makmur, nilai bukunya, kita jumlahkan dengan jurnal poin 1 dan 2, jurnal investasi dan jurnal waktu menerima aset dan liabilitas PT Jaya. Oke, yang berbeda mungkin ini, kita lihat saldo modal sahamnya kenapa 4,7? Ini dari modal saham sebelumnya 3,2 ditambah tadi ada kredit di sini 1,5. Modal sahamnya 3,2 ditambah 1,5, jadi 4,7. Agio sahamnya 600 ditambah agio saham di sini 1,5, jadi 2.100.000. Saldo laba kenapa 1,6? Jadi laba negosiasi ini kita tutup ke saldo laba. Jadi saldo laba sebelumnya si PT Makmur sudah punya 1,2 ditambah laba negosiasi yang muncul dari kombinasi bisnis tadi 400, jadi 1,6. Oke, jadi dengan contoh yang kedua ini muncul laba negosiasi. Kalau contoh yang pertama tadi muncul goodwill. Oke, berikutnya akan saya jelaskan di video berikutnya akan saya jelaskan untuk materi kombinasi bisnis konsolidasi. Oke, terima kasih.